Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau beribadah secara on-site minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Ibadah online juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah on-site NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8, dan ibadah on-site NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code pada layar berikut ini. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to online service NDC Youth. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan bersama-sama dan kami mau menyembah dan memuji-Mu. Tuhan kiranya Kau yang beracara Tuhan dalam acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu dan mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bersama-sama kan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata,
selamanya Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Wah, bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, ini pujian kami, hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang tak pernah gagal di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, tak pernah gagal. Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam pujian penyembahan. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan waktu kami yang terbaik. Kami siap belajar dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Welcome back to Andy's Youth Online Service. Apa kabar semuanya? Udah mulai liburan ya, asik banget ya. Nah, teman-teman, langsung aja selama 3 minggu ini kita udah belajar tentang Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus, dan khusus di hari ini kita belajar satu tema yang berbeda, tapi ini merupakan tema yang sangat penting. Dan judul firman Tuhan kita hari ini adalah remapping. Maksudnya apa sih remapping? Remapping ini memetakan kembali. Artinya kita melihat kondisi kita sekarang, kita ada di mana, apakah kita masih sesuai dengan firman Tuhan gak sih? Kita masih on track gak sih? Apa hari-hari ini kita udah mulai jauh dari Tuhan nih? Apakah hari-hari ini kita mulai melihat, waduh kayaknya aku udah gak pelayanan lagi nih hari ini. Dimana dulu aku mulai rajin ke gereja. Nah, remapping ini kita melihat kondisi kita sekarang dan kita bikin perencanaan baru. Untuk apa? Supaya kedepannya kita bisa lakukan hal-hal yang baik. Nah, ini merupakan sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kita perlu beberapa waktu kita evaluasi. Ya, ada beberapa contoh ketika ada seorang mengelola sebuah tenan. Satu kali tenannya masih sepi, semua masih bisa lancar, berjalan dengan lancar. Tapi begitu udah banyak yang rame, pengunjung juga sudah mulai rame, harus dirubah. Kalau nggak bentrok, terlalu padat dan berantakan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kadang-kadang dengan berjalannya waktu, kesibukan kita yang bertambah,
konflik, tantangan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu melakukan yang namanya remapping. Supaya sungguh-sungguh kita tahu keadaan kita sekarang, kita bisa melihat kondisi kita sekarang, dan kita melakukan step-step perencanaan ke depan, apa yang mau kita kerjakan. Dan khusus hari ini kita belajar bagaimana cara kita melakukan remapping akan disampaikan oleh salah satu circle leader dari NDC Youth, yaitu Jevinski Lewis. Teman-teman siap belajar? Kita sama-sama belajar ya. Tuhan memberkati kita semua. Thank you Ko Iwan untuk kesempatannya. Shalom teman-teman NDC Youth. Perkenalin, aku Jevinski dan aku adalah salah seorang circle leader di NDC Youth. Dan kita sudah mendengar betapa pentingnya remapping di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekarang ini aku mau membahas 3 cara bagaimana kita melakukan remapping dalam kehidupan kita. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu watch your current condition. Perhatikan keadaan Anda saat ini. Kita mau buka Alkitab di dalam Hagai 1 ayat 5-7. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi guys, Tuhan berfirman sampai 2 kali untuk memperhatikan keadaan kita. Dan artinya ini adalah satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Dan perhatikan keadaanmu di dalam ayat tadi, jika dilihat dalam bahasa aslinya diterjemahkan menjadi consider your heart and ways. Perhatikan kondisi hati dan jalan-jalanmu. Karena umat Allah di dalam kitab Hagai ini telah kehilangan berkat Tuhan, karena fokusnya mereka, fokus hati mereka, itu bukan kepada Tuhan dan kehendaknya, melainkan kepada diri sendiri dan hal-hal lain. Oleh karena itu, mereka mengalami penurunan berkat. Dan kita bisa mengalami penurunan berkat ini seperti umat Allah tadi, kalau hidup kita kurang memperhatikan kerajaan Allah, yaitu hal-hal rohani. Oleh karena itu, aku mau mengajak kita untuk merenungkan 3 pertanyaan yang sudah aku siapkan. Langsung masuk kepada pertanyaan pertama, apa saja yang kita lakukan sehari-hari? Apakah kita masih sering berdoa, baca firman Tuhan, bekerja dan belajar? Atau justru kita hanya bermalas-malasan, menjadi kaum rebahan, kita mungkin mabuk atau klub atau party atau fokus kepada hal duniawi lainnya? Lalu pertanyaan kedua, dengan siapakah kita bergaul? Apakah sekeliling kita diisi oleh teman-teman yang suportif, yang sehat, dan bisa meningkatkan value hidup kita, atau justru diisi oleh teman-teman yang jahat dan toksik, yang membawa kita lari daripada kebenaran firman Tuhan? Lalu poin ketiga, pertanyaan ketiga, untuk apakah kita pergunakan waktu, energi, dan uang kita saat ini? Apakah untuk senang-senang, untuk berfoya-foya, atau kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama? 3 pertanyaan tadi membantu kita menyadari apa yang kita anggap penting selama ini. Dan kita mau evaluasi lagi hal yang kita anggap penting kepada 3 pertanyaan berikutnya. Yaitu, apakah hal yang kita anggap penting ini pertama masih relevan dengan firman Tuhan? Apakah masih sesuai dengan prinsip hidup kita? Dan apakah kita sudah berada di jalan yang benar dan siap untuk membuat perencanaan? Karena aku teringat pada satu tokoh Alkitab yang bernama Lot. Dia ini adalah ponakan Abraham. Dan Lot ini kita tahu dia menaruh perhatiannya hanya kepada harta duniawi. Hanya kepada kekayaan, hanya kepada satu daerah tempat tinggal yang subur. Dia memilih tempat tinggal yang berada di dekat kota Sodom. Dan kita tahu bahwa kota Sodom diisi oleh penduduk yang sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga pada akhir ceritanya, Lot harus kehilangan semua kekayaannya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Tuhan akan membinasakan kota dan penduduk Sodom. Semuanya berakhir sia-sia. Oleh karena itu, yuk kita perhatikan lagi hidup kita saat ini. Apakah kita sudah berada di posisi atau jalur yang benar? Apakah fokus hati kita sudah kepada hal yang benar?
Dan kalau belum, yuk aku ajak kita posisikan lagi diri kita kepada posisi yang benar, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita juga tentu mau fokuskan hati kita kepada Tuhan dan kehendak-kehendaknya. Dan baru kita bisa lanjut kepada poin yang kedua, cara remapping di dalam kehidupan kita, yaitu set goals and make plans. Tetapkan tujuan dan buat perencanaan. Setelah mengevaluasi fokus dan keberadaan kita saat ini, tentukan tujuan dan target yang ingin kita capai. Misalnya mungkin dalam 1 minggu ini, dalam 1 bulan ini, atau dalam tahun ini. Lalu kita buat perencanaan yang realistis, perencanaan yang penuh pertimbangan, dan perencanaan yang matang, agar tujuan ini dapat dicapai dengan aman. Dan hal ini diajarkan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 28-31. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi jelas yang Alkitab katakan bahwa Tuhan mau kita punya tujuan dan perencanaan yang matang. Dan tujuan ini sifatnya harus realistis dan spesifik. Tujuan tidak bisa ditetapkan secara tidak jelas. Contohnya kita ambil contoh mau diet atau mau turun berat badan. Tujuannya harus jelas, dietnya harus berapa kilo dalam kurun waktu berapa bulan. Karena kalau kita cuma bilang mau kurus, mau turun berat badan, tujuan itu nggak akan pernah tersampai. Karena dari awal tujuan yang kita tetapkan tidak jelas. Nah, yang harus kita lakukan adalah bikin angka yang spesifiknya. Tentukan target spesifiknya. Contoh, misal kita ingin turun 10 kilo dalam kurun waktu 5 bulan. Setelah ada target spesifiknya, baru kita mulai buat perencanaannya. Entah itu diet, entah itu makan sehat, mungkin hitung kalori yang masuk dan keluar, olahraga, nge-gym, berapa lama dalam 1 hari, berapa kali dalam 1 minggu, menentukan jam tidur kita setiap harinya. Dan perencanaan ini harus dipertimbangkan dengan bijak. Sehingga tidak ada hal-hal penting lainnya yang dikorbankan dengan gegabah. Hanya karena kita ingin cepat-cepat sampai kepada tujuan. Hanya karena ada satu keinginan hati dan nafsu yang sifatnya sementara. Contoh, kita kembali pada contoh diet tadi. Kita mau cepat kurus, tetapi hal yang kita lakukan dalam planning kita adalah kita nggak makan. Dan tentu hal itu salah. Dan juga kita mengorbankan satu hal penting, yaitu kesehatan tubuh dan pencernaan kita. Dan pada akhirnya tujuan kita itu akan terhambat dan kita akan lama sampai pada tujuan itu. Atau misalnya kita ingin menabung, anggap 1 juta dalam 1 tahun. Per bulan kita sudah sisihkan, sudah planning untuk menabung 100.000. Dan planning ini harus diikuti dengan baik. Jangan semua pendapatan yang kita punya langsung dimasukkan ke dalam tabungan. Karena kita mengorbankan hal penting juga. Kita nggak ada pegang uang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Atau juga mungkin kita sudah berjalan dengan baik, tetapi di tengah jalan kita memakai uang tabungan kita itu untuk satu hal, untuk keinginan hati, untuk nafsu semata. Contohnya, kita melihat mungkin ada fashion baru, ada restoran baru, ada makanan enak, atau ada check out barang di Shopee dan lain-lain. Jadi sekali lagi, pertimbangkan dengan bijak. Dan kalau perlu, mintalah pendapat atau nasihat dari orang yang sudah punya pengalaman di bidangnya. Karena Amsal 12 ayat 15 berkata, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Jadi tetapkan tujuan di dalam hidup kita, buatlah perencanaan yang matang, dan pertimbangkan dengan baik, supaya tujuan itu dapat dicapai dengan aman.
Dan setelah itu kita bisa masuk kepada poin ketiga, poin terakhir, cara kita remapping dalam kehidupan kita. Poin ketiga adalah involve God in everything. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Hal yang penting dan tidak boleh dihilangkan dalam segala tindakan di hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, itu adalah keterlibatan Tuhan. Manusia hidup punya tujuan, punya target, punya cita-cita, punya mimpi. Manusia hidup juga punya rencana yang matang, tetapi seringkali kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan usaha kita. Dan hal itu membuat kita menjadi pribadi yang egois dan terlalu percaya diri pada kemampuan kita sendiri, pada kehebatan kita sendiri, dan akhirnya kita mengalami kegagalan. Dan ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13-15 berkata, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Seringkali kita sebagai manusia tidak sadar bahwa kita ini punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Bahkan kita nggak bisa tahu, nggak bisa lihat masa depan, apa yang akan terjadi besok, bahkan 1 jam kemudian. Jadi sangat boleh kita punya rencana yang matang, punya strategi yang bagus, tetapi kalau tidak ada Tuhan di tengah-tengahnya, maka semuanya akan sia-sia. Dan aku teringat pada satu tragedi kapal besar sekitar 1 abad yang lalu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, dan tragedi ini dinamakan tragedi Titanic. Titanic adalah kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat pada zamannya. Lambungnya didesain sedemikian rupa sehingga dianggap tidak akan bisa tenggelam. Dia punya daya apung yang kritis dan bagus. Akibat keyakinannya pada kapal ciptaannya ini, Thomas Andrews sang pencipta ngeklaim satu kalimat ini dengan sombong. Kapal ini takkan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dan teman-teman, Titanic berangkat pada 10 April 1912, dan sebelum tengah malam pada 14 April 1912, kapal ini menabrak gunung es dan memecahkan lambungnya dan tenggelam, menewaskan sekitar 1.500 orang di dalamnya. Siapakah kita manusia sehingga kita sombong dan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita sangat bisa salah dan gagal dalam setiap rencana dan apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan di dalam segala hal di hidup kita. Dan hal ini berarti kita bersedia untuk dikoreksi, diperbaiki atas rencana kita, dan menahan keinginan daging kita. Dengan kata lain, melibatkan Tuhan artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bagi teman-teman yang sedang ada perencanaan, sedang ada proyek besar yang dikejar, sedang ada target, libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Izinkan Tuhan mengoreksi kita dan izinkan Dia memperbaiki setiap rencana kita. Dan bagian kita adalah berserah dan melakukan yang terbaik yang kita bisa, namun hasilnya adalah kedaulatan Tuhan. Amsal 19 ayat 21, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Jadi firman Tuhan mengajak kita hari ini bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, Ia yang memiliki kedaulatan, dan Ia punya rencana yang indah yang sanggup Ia genapi dalam hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan aku akan menutup satu sharing poinku ini dengan satu quotes. When you involve God in every moment of your life, you will see God's power at work in your life. Ketika Anda melibatkan Tuhan dalam setiap momen hidupmu, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Amin. Aku kembalikan kepada Ko Iwan.
Thank you Jeff buat sharing firman Tuhannya luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati lewat sharing Jeff hari ini. Saya juga diberkati supaya kita benar-benar ngerti gimana caranya kita melakukan remapping. Teman-teman, saya rindu kita semua lakukan hal ini. Ini bukan cuma sekedar firman yang kita dengar, kita belajar, kita baca, tapi kita mau lakukan ini supaya sungguh-sungguh ke depan kita punya perencanaan yang baik buat dalam kehidupan kita, khususnya kerohanian kita. Ya, dari 3 poin ini saya rindu supaya Tuhan bekerja buat setiap kita. Yuk, saya mau ajak kita semua berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan hari ini untuk Jeff. Terima kasih untuk setiap materi yang boleh disampaikan. Kami berdoa Tuhan, biarkan materi firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami. Dan bukan cuma kami dengar, kami pelajari, tapi kami mau melakukannya. Supaya sungguh-sungguh Tuhan kami melihat keadaan kami saat ini. Dan kami mau merencanakan hal-hal yang akan kami lakukan ke depan. Supaya kami terus berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan selesai ibadah hari ini, biarkan berkat Tuhan, sukacita Tuhan terus memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian ibadah hari ini teman-teman. Happy weekend and God bless you.